Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sentra sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah dan tokoh inspiratif muslim lainnya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan tokoh zakat Indonesia. Nah, luar biasa. Tokoh ini merupakan salah satu yang berperan dalam pengembangan zakat di Indonesia. Nah, kalau ingat Institut Manajemen Zakat, maka ingat dengan beliau ini. Jadi luar biasa. Nah, beliau adalah Pak Kus Hardanta Susila Budi SEMM. Nah, beliau lahir di Jakarta. Usia beliau sekarang adalah 54 tahun. Wah, masih muda ya. Nah, sahabat Senda sekalian, beliau ini merupakan konsultan lembaga zakat, dosen juga, ya sama dengan Sendra, dosen zakat wakaf ya di kita sering ketemu di UIN Jakarta. Lalu peneliti berkaitan tentang zakat ya, wakaf, infak dan sedekah. Nah, beliau bergabung dengan Dompet Duafa sejak tahun 2000. Nah, beliau juga mengembangkan Institut Manajemen Zakat atau IMZ sejak tahun 2004. Beliau merupakan direktur Institut Manajemen Zakat ya periode 2007-2010. Bahkan beliau juga menjadi Direktur Institut Manajemen Zakat periode 2014-2019. Wah, keren. Artinya, kalau kita ingat zakat, ingat Prof. Didin Hafizuddin. Kalau ingat IMZ, ingat tokoh kita satu ini, yaitu Pak Kus Hardanta Susila Budi, SEMM. Kita akan sapa ya tokoh kita ini, tokoh zakat kita ini yang luar biasa. Assalamualaikum Pak Kus, apa kabar? Waalaikumsalam, Ustaz Hendra. Sehat? Sehat. Biasanya kita ketemu di ngajar zakat wakaf di UIN ya. Nah, sekarang ketemunya di virtual ya. Ya. Wah, luar biasa. Ngajar. Mudah-mudahan murid-murid kita yang belajar zakat wakaf tetap semangat belajar zakat wakafnya ya, insyaallah. Amin. Istiqomah yang mahal itu. Nah, Pak Kus, ada banyak masyarakat bertanya sama Pak Kus hari ini, apa kegiatan zakat yang sedang Pak Kus tekuni atau lakukan saat ini? Saya alhamdulillah tetap istiqomah di manajemen zakat, infak, sedekah dan wakaf ya, karena memang saya pertama kali bergabung dan belajar di Dompet Duafa tahun 2000 ya. Sejak itu saya nyaman dan enjoy lah untuk belajar, bekerja, dakwah lah. Jadi saya juga niru Ustadz Hendra juga nih, belajar sambil berdakwah juga lah gitu kira-kira secara ini. Kemudian ikut juga mengembangkan zakat melalui Institut Manajemen Zakat ya, yang oh ya, jadi setelah saya bergabung di Dompet Duafa kurang lebih 4 tahun, jadi praktisi sebagai amil zakat. Nah, Dompet Duafa mendirikan Institut Manajemen Zakat waktu itu. Jadi kemudian saya dimutasilah ke Institut Manajemen Zakat tersebut. Nah, jadi kalau belajarnya di Dompet Duafa, mengembangkan dan sharing ilmunya di Institut Manajemen Zakat. Gitu. Bahkan saya dengar sering berbagi ilmu zakat wakaf juga ke luar negeri, ke Malaysia dan beberapa negara ya. Alhamdulillah, itu yang tidak pernah saya terpikir dan dalam bayangan saya waktu itu. Zakat cuma ngurusi zakat aja, tapi alhamdulillah bersama IMZ saya bisa silaturahmi ke beberapa negara dan beberapa provinsi, kabupaten, kota lah istilahnya begitu. Luar biasa. Jadi kalau kita cari dunia, maka akhirat nggak dikasih. Tapi kalau cari akhirat, dunianya dikasih sama Allah. Nazib dalam bahasa Al-Quran. Sangat betul sekali, Ustaz Hendra. Itu banget kira-kira. Yang luar biasa di situ, yang luar biasa. Benar, dengan sendirinya lah. Iya. Pak Kus, juga, gitu. Masyarakat juga bertanya, kapan Pak Kus ini mulai tertarik belajar dan berbagi ilmu tentang manajemen zakat ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan, saya belajar zakat itu secara tidak langsung. Artinya, waktu itu saya melamar ke Dompet Duafa sebagai HRD manager ya. Waktu itu memang background saya 10 tahun bekerja di perusahaan dan posisi saya terakhir sebagai HRD manager di perusahaan ya sebelumnya. Nah, waktu tahun 2000, tepatnya 28 Februari tahun 2000, saya diterima bekerja di Dompet Duafa. Nah, sejak itulah saya mulai tertarik untuk belajar manajemen zakat. Nah, kemudian untuk mengembangkannya, saya mulai mengembangkan dan mulai sharing dan berbagi sejak 15 Januari 2004 ketika saya dimutasi atau bergabung ke Institut Manajemen Zakat. Nah, jadi sejak itulah
Nah, saya ketemu kalau ya mungkin generasi milenial sekarang bilang ketemu kerjaan yang gue banget Ustaz lah. Gitu kan. Jadi saya bisa sharing, saya bisa belajar, saya bisa jalan-jalan, ya kan, saya bisa lihat beberapa kabupaten kota tadi, provinsi, bahkan ke luar negeri ya. Gitu. Itu yang saya bisa Sama, saya katakan. juga gara-gara wakaf saya bisa jalan-jalan ke banyak provinsi juga, gratis juga. Alhamdulillah, ya itu yang saya bisa bilang tadi. Aduh, Tadi banyak bisa akhirat, jalan-jalan ke seluruh Indonesia gratis lagi kan gara-gara iya, belajar wakaf. betul, betul, betul sekali. Baik, Pak Kus. Masyarakat juga bertanya, ada nggak kiat atau kunci sukses belajar ilmu manajemen zakat nih, Pak Kus? Ya, saya pribadi belajar itu hanya istiqomah, ya. Artinya eh, itu yang membuat saya bertahan lah. Artinya bukan tanpa godaan saya digoda kembali bekerja di perusahaan dengan materi ya, gitu loh. Jadi godaan yang terberat di situ sebetulnya itu kembali ke perusahaan dan memperoleh materi yang lebih banyak gitu. Tapi berkat istiqomah itulah yang kemudian saya berjalan lurus ya di zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Kemudian yang kedua, semangat belajar ya, karena memang saya sangat menghayati hadis Rasulullah, kita harus belajar terus dari buayan sampai yang lahat kan gitu. Jadi sampai ajal menjemput ya kita harus belajar terus. Nah, di IMZ ini saya terfasilitasi. Kalau saya pengen ada ide pengen bikin conference, ya saya buat conference. Saya pengen seminar, saya buat seminar. Nah, dari situ saya sedikit menulis, belajar, sharing dari tokoh-tokoh, juga macam Ustadz Hendra juga, gitu kan. Jadi saya sharing-sharing terus lah, silaturahmi dengan berbagai stakeholder lah. Itu terus saya lakukan sampai hari ini. Sisi yang lain, semangat belajar saya melalui bimbingan, ya, bimbingan mahasiswa, bimbingan skripsi, ya. Kadang-kadang juga walaupun saya tidak S3, saya diskusi dengan teman-teman yang buat disertasi, bahan-bahannya gimana, materinya gimana, temanya gimana. Nah, saya belajar terus lah istilahnya. Nah, dari situlah pengalaman dan ilmu saya, alhamdulillah jadi bertambah tanpa harus meraih gelar kali ya, begitu barangkali. Luar biasa. Konsepnya Islam mengajarkan pada kita, memberilah yang banyak, maka kamu akan menerima yang banyak. Jadi luar biasa. Termasuk Pak Kus membiasakan berbagi ilmu, akhirnya Allah kasih ilmu kira-kira yang nggak pernah Pak Kus bayangkan. Jadi, Oh wah, iya, betul. jadi betul. luar biasa. Saya Konsepnya tidak luar pernah biasa. belajar khusus ya untuk ilmu zakat tuh tidak. Jadi tapi ya saya harus belajar terus. Jadi ketika saya di dompet duafa tuh ada kewajiban menyelesaikan bukunya Yusuf Qaradawi itu yang hukum zakat. Ya, hukum zakat. Ya. Harus hatam itu kira-kira. Saya punya di perpustakaan saya komplit. Iya, iya. Itu harus selesai itu. Sebagai seorang amil itu merupakan sebuah kewajiban ya. Oh, buku wajib dia. Yang buku wajib gitu loh. Jadi kalau itu rasanya belum afdol gitu ya untuk menjadi seorang amil. Makanya di Saya samping akan ambil lah, saya akan ambil. Karena di perpustakaan saya ada itu. Nih, buku ini kan? alhamdulillah ya. Ya, jadi sangat tebal kan gitu. Ya. Sangat tebal. Di perpustakaan saya ini, insya Allah, semua buku-buku ekonomi syariah tersedia, insya Allah. Amin, amin, alhamdulillah. Iya, ya betul itu. Buku itu yang harus dibaca Buku oleh wajib nih amil. ya. Buku Buku wajib wajib. Jadi para praktisi kalau zakat. dia Karangan Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi. ya, betul, betul. Waduh, luar biasa, Pak Kus. Nah, kira-kira pesan Pak Kus untuk generasi milenial yang akan atau sedang belajar ilmu manajemen zakat ini. Kan generasi milenial ini generasi yang berubah dari kebiasaan membaca kepada kebiasaan menonton. Nah, kira-kira apa pesan Pak Kus? Ya, kita juga saling bertransformasi ya. Artinya generasi kita Ustadz Hendra juga harus juga bersharing melalui YouTube lah ya, melalui hal-hal seperti ini ya. Tapi di sisi yang lain, saya juga menghimbau generasi milenial untuk belajar mencintai membaca ya. Walaupun kadang-kadang perlu waktu dan bosan atau lama ya, tapi ilmu itu sangat banyak dengan membaca gitu loh. Kalau saya kebetulan memang hobi membaca sejak kecil ya, jadi terbiasa. Jadi sama maksudnya belakang saya juga buku-buku semua itu jadi itu yang menjadi hobi saya. Nah, jadi kalau disuruh pesan ya di samping kita juga belajar untuk menonton atau
YouTube ya, karena saya pikir media sosial juga sangat membantu untuk proses pembelajaran ya. Tapi di sisi yang lain, ya sempatkanlah waktu lah. Kalau bisa satu buku satu hari itu udah alhamdulillah banget gitu. Tapi kalaupun tidak ya satu buku satu minggu lah gitu loh ya. Kan emang akselerasi kita berbeda-beda ya. Tapi saran saya tetap itu yang kita harus baca gitu loh. Sehingga insya Allah ilmu kita juga bertambah, referensi kita juga banyak. Jadi bukan jagoan kandang lah bahasanya begitu. Wah, memang khazanah ulama-ulama dulu seperti buku-buku kita ini merupakan khazanah yang luar biasa, membaca lalu kemudian menulis, menyampaikannya dan kemudian itu membuat kemudian kita akan hidup selama-lamanya. Keren. Amin, amin, amin. Pak Kus, ada nggak nih kira-kira buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar lebih dekat tentang manajemen zakat ini dengan Pak Kus? Ada nggak kira-kira nih? Baik, kalau silaturahmi dengan saya, silakan. Saya ada 2 juga melalui Facebook, Kus Hardanta Susila Budi. Facebook apa namanya Pak Kus? Facebooknya namanya apa? Kus Hardanta Susila Budi. Sahabat-sahabat boleh follow ya, ikutin ya. Ya. Terus Instagram? Instagram sama Kus Hardanta Susila Budi juga. Sahabat-sahabat silakan follow ya, ikutin dan mudah-mudahan bisa banyak belajar dengan guru kita hari ini. Kalau YouTube? Saya YouTube saya tidak, saya belum, masih harus belajar sama Ustadz Hendra dulu nih. Kita doakan mudah-mudahan nanti bikin YouTube juga. Mudah-mudahan saya harus belajar dulu. Murid kita belajar zakat dengan guru kita Pak Kus ini kira-kira. Yang lain lagi Pak Kus? Ya, kalau saya memang untuk menulis buku secara pribadi belum. Saya biasanya mengumpulkan tulisan-tulisan melalui buku seperti ini. Nah, ini adalah hasil konferensi ya. Ini jadi tadi saya bilang kalau saya belajar saya ngadakan konferensi. Nah ini hasil konferensi saya di Bandung. IMZ bekerja sama dengan CIPS dari Malaysia di Bandung. Jadi saya punya kolaborasi teman dari Malaysia. Kalau kita pengen adakan konferensi, bagus. Tolong bikin di Bandung, tolong bikin di Jogja. Nah, atau sebaliknya, tolong adakan di Malaka Malaysia. Nah itu yang biasanya kita lakukan bergantian untuk silaturahmi. Nah, ini adalah hasil tahun 2016. Saya rutin sampai dengan tahun 2019 yang lalu. Terakhir itu saya ke Thailand. Thailand ya. Nah, tapi bukunya belum selesai nih. Jadi masih dalam proses pada konteks Thailand itu zakat wakafnya bagus berkembang juga Pak Gus ya. Ada, tapi memang tidak semaju karena kan Islam minoritas ya, ada di daerah Thailand Selatan ya. Tapi yang berbatasan dengan Malaysia itu cukup bagus secara semangat karena dia juga kerajaan yang berbatasan dengan Malaysia lah begitu. Jadi masih ada Melayunya juga itu secara ininya. Wah, gitu. Kemana aja nih Pak Gus? Kemana aja negara yang sudah dikunjungi tentang zakat nih? Kalau boleh tahu. Kalau zakat saya masih terbatas kepada Asia Tenggara, jadi Singapura, Malaysia, sama Thailand. Tapi ada hal lain yang ibroh juga berkat dana zakat, impact-nya. Saya pernah ke Hong Kong juga. Hong Kong ya. Wah, ya Hong Kong. Dompet Duafa juga ada program kejar paket C ya. Itu saya juga silaturahmi ke sana lah gitu loh. Untuk ininya ya. Tadi yang saya bilang ini kita ngurusi Allah udah menjamin ngurus kita ya. Jadi dunia otomatis dapat kata Ustaz. Dunia itu akan dapat dengan sendirinya. Tapi kalau kejar dunia, akhirat belum tentu. Waduh, memang itu luar biasa prinsipnya teman-teman dakwah, jadi luar biasa. Iya. Itu saya belajar dari Ustaz Hendra juga itu. Jadi malu. Sebaliknya saya belajar dari guru saya Pak Kus nih yang luar biasa. Ya. Karena saya itu kuliah S2 itu tahun 2000, jadi pada saat Pak Kus bikin manajemen zakat itu, IMZ, pada saat itu saya awal-awal kuliah S2 di UIN, Angkatan Pertama Ekonomi Islam. Jadi saya sangat familiar dengan buku-bukunya, tulisan-tulisannya Pak Kus dan teman-teman. Alhamdulillah. Ya, jadi bermanfaat banget. Ya, nah Pak Kus, nah terakhir Pak Kus, ada nggak kira-kira dalam perjalanan hidup Pak Kus belajar tentang manajemen zakat ini, pernah nggak merasa down, jatuh, pesimis, ya Allah kok begini sih, antara konsep yang dipelajari dengan prakteknya kok begini sih, pernah nggak sih? Kalau secara impact langsung pribadi tidak, karena kan tadi
bahagianya menjadi seorang konsultan itu kan kita tidak langsung ya melaksanakan sehari-hari ya. Walaupun juga saya juga pernah jadi praktisi juga ya. Saya pernah jadi amil, pernah jadi nazir juga ya. Jadi secara praktisi saya juga pernah mengalami 4 tahun jadi amil, 3 tahun jadi nazir. Nah, tapi ketika hal-hal tersebut biasanya saya alihkan gitu loh. Artinya begini, Allah sudah mengatur. Saya selalu yakin dalam hidup saya itu Allah sudah mengatur. Ya, saya tidak pernah berharap banyak atau lebih banyak. Saya hanya berdoa pada Allah. Biasanya setelah itu Allah memudahkan dan memberikan jalan yang lain gitu loh. Contoh nih, saya dengan Ustadz Hendra kemarin kan hanya silaturahmi ucapan selamat ulang tahun ya Ustadz Hendra ya. Jadi saya tidak pada konteks itu, tapi Allah memberikan bagi saya jalan yang lain untuk kita bisa lebih sekedar akhirnya kita silaturahim kan, akhirnya kita bisa silaturahim hari ini gitu, kan, bisa berbagi ilmu untuk umat kan. Ya. Jadi saya pikir kita nggak usah lah seperti itu, yakinlah Allah kasih jalan ya untuk segala permasalahan yang kita hadapi. Ya Ustadz kan lebih paham lah. Allah nggak akan mencoba makhluknya di luar batas kemampuan. Nah, betul. Tinggal kita sabar atau tidak. Nah, kuncinya sabar itu yang jadi dia. Artinya tidak semua orang mampu untuk sampai pada tingkat kesabaran itu kan. Jadi betul, ini yang luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi kita harus belajar terus. Jadi saya pun juga tidak mengaku sabar, tidak. Kadang-kadang ya bete juga seperti orang, tapi ya biasanya saya lari dengan membaca buku. Kan tadi saya hobi saya baca buku. Baca buku atau baca apa yang membuat kita lupa. Biasanya kalau sudah baca buku fokus, wah kita kan seolah-olah menghayati buku tersebut ya, jadi hilanglah gitu perasaan-perasaan tersebut. Nah, itu salah satu kiat juga sih untuk. Wah, keren. Jadi lakukan, lupakan, 2L, lakukan, lupakan. Lakukan yang baru, lupakan yang lama. Iya, jadi otomatis ada jalan lah, ada way of life, jadi ketemu gitu jalan hidup kita jadi. Wah, luar biasa. Terakhir, apa pesan untuk semua orang yang menonton acara kita ini? Terutama para pegiat zakat di seluruh Indonesia. Saya selalu senang bersilaturahmi, senang sharing. Jadi, kalaupun ada teman-teman, baik S1, S2, ataupun S3, ada hambatan masalah tema skripsi, tesis, atau disertasi, silakan. Ya, saya selalu senang karena bagi saya dikasih masalah itu saya jadi belajar juga gitu loh, automatically gitu loh. Jadi welcome, jadi silakan silaturahmi. Saya dengan senang hati, tidak ada batasan karena jujur tema-tema zakat, infak, sedekah, wakaf saya banyak, ya masalahnya banyak. Nah kalau saya sendiri yang menyelesaikan pasti nggak mungkin kan. Nah, biasanya saya melalui diskusi dengan kita buat skripsi yuk, kita buat tesis yuk, kita disertasi ya. Nah, manfaat buat yang bersangkutan tentunya hasilnya kan skripsi selesai, tesis selesai. Nah, saya dapat ilmu juga secara tidak langsung. Jadi dengan senang hati, silakan. Ayo, silakan. Ya. Mahasiswa zakat wakaf UIN, IIKI, Ahmad Dahlan, ya, UMJ, semua kampus-kampus, ayo. Pak Kus luar biasa, punya nilai ibadah, ya, ingin berbagi dengan sahabat-sahabat yang lagi senang hati pokoknya atau disertasi. Ya. Baik. Wah, luar biasa. Waktu saya akadnya dengan Pak Kus ini 10 menit, tapi kalau sudah bicara ilmu, wah, nggak terasa. Jadi ibarat pohon, semakin digoyang pohonnya, buahnya terus berjatuhan. Dan itulah yang Ustadz Hendra alami aja ya, karena saya pikir saya dengan Ustadz Hendra bisa kolaborasi. Ustadz Hendra dari fikih zakat infak sedekah wakafnya, saya jadi manajemennya. Nah ini saya pikir cocok untuk kita berkolaborasi ya Ustadz. Amin. Ya. Ada bagian ini. Jadi kita senang hati karena lembaga zakat juga terus berkembang, Basnas juga terus berkembang. Nah ini juga butuh kader-kader muda, generasi milenial yang mencintai ya. Kata kuncinya di mencintai. Kalau kita mencintai, insya Allah lah. Jangan takut. Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Artinya rezeki itu sudah diantar sama Allah. Jadi sudah disiapkan oleh Allah. Jadi nggak usah panik. Dulu saya juga believe in Allah gitu.
apa Oh. iya saya bisa hidup gitu kan? Tapi alhamdulillah 20 tahun Ustaz. Ya kan? Bisa dengan sendirinya. Artinya Gitu. sederhana. Kalau Anda dekat dengan Allah, maka Anda akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Kalau Anda bantu Amin. agamanya Allah, maka Allah akan memberikan Amin. Anda segala-galanya. Tapi ketika Anda meninggalkan Allahnya, meninggalkan Allahnya, lalu kemudian meninggalkan ajaran Allah, membantu orang lain, maka Allah pun akan meninggalkan Anda. Nikmat hidup ini ya, dekat dengan Allah. Salah satunya lah membantu para duafa, orang-orang duafa yang Wah, kemudian itu luar biasa. nikmat lagi, itu ucapan terima kasih, tangisan, wah itu senang sekali. Padahal bukan menjembatani ya antara agnia dengan duafa ya. Jadi wah, iya, jadi peran amil itu sangat strategis ya. Uang bukan uang amil ya, uang kita. Orang pasti uang muzaki ya. Kita berikan kepada mustahik. Mereka menangis berterima kasih itu kita sudah, waduh, nikmat dari Allah tuh luar biasa itu. Senang gitu. luar biasa. Itu. Jadi wah, ya, dahsyat. alhamdulillah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Insya Allah, baik, Ustaz, siap, insya Allah. Kita akan ngobrol lagi dengan tema-tema zakat yang menarik, terutama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya makasih banget dengan guru kita Pak Kus hari ini. Makasih Pak Kus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa doain Pak Kus dan keluarga, mudah-mudahan tetap sehat dan sukses selalu. Allah berkahi kehidupan keluarganya dan anak keturunannya. Nah, doain sama juga untuk semua sahabat sekalian. Nah, baik sahabat sekalian, itulah ngobrol inspirasi tentang tokoh zakat kita hari ini yang luar biasa inspiratif ya, memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita bersama, dan kita ucapkan terima kasih. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terus tonton ngobrol bareng tokoh inspiratif muslim ini. Nah, insya Allah kita akan ngobrol lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Ada tokoh zakat, ada tokoh wakaf, ada tokoh ekonomi syariah, ada artis muslim, pengacara muslim, hafizah Quran, dan banyak lagi yang lain, tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Ada petualang muslim juga. Tunggu nanti tontonannya ya, insya Allah. Nah, sekali lagi makasih. Salam hangat dari Ustadz Hendra dan Pak Kus. Salam zakat, salam wakaf, salam sedekah. Ayo berzakat, ayo bersedekah, ayo berwakaf. Insya Allah Indonesia sejahtera. Setuju Pak Kus? Setuju ya? Setuju. Amin. Salam literasi zakat dan wakaf juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.